Oke, kembali lagi dengan Pak Rifki mengenai vektor, lanjutan dari materi kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai trigonometri ya. Nah, sekarang kita akan penetapan dari trigonometri untuk vektor ya. Kemarin kita sudah membahas yang ini ya. Ada sin, ada cos, ada tan, dimana sin itu adalah demi depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu adalah desa depan per samping. Untuk menghafalnya itu sin demi, cos sambi, tangga desa ya, itu untuk cara menghafal yang lebih cepat. Ini segitiga, ini tabel yang kalian harus hafal. Dari sini kalian akan mudah. Di sini kan yang kamu hafal itu dari 0 sampai 90. Tetapi kalau misalnya lebih dari 90, kalian gunakan yang ruang-ruangan ini ya. Kemarin juga kita udah contohkan bagaimana penggunaan dari tabel ini ya. Seperti itu. Oke, untuk memahami materi ini, pada kesempatan ini kalian harus nonton materi yang sebelumnya tentang vektor sebelumnya, baru kita ke sini ya. Kalau langsung ke sini kalian mungkin agak kurang paham mungkin nanti. Oke. Nah, kita lanjut materinya mengenai vektor ya. Oke. Ya, oke. Ya. Penguraian vektor ya. Penguraian vektor. Nah, kalau misalnya ada dalam sudut kartesius, ya, sudut ada kartesius, misalnya seperti ini ya, dimana ini sebagai sumbu x, nah yang ini sumbu y, ini min x, ini min y. Misalnya ada satu vektor, ini vektor misalnya, ya. Ada vektornya seperti ini ya. Kemudian dia membentuk sudut terhadap sumbu x ini. Sudutnya adalah sudut alfa. Dimana sudut alfa itu kita tentukan misalnya 60 derajat. Nah, biasanya di soal kalian suruh tentukan nilai. Nah, ini vektornya misalnya vektor f ya. Nilai fx dan fy-nya. Tentukan nilai fx dan fy. Kalau misalnya di sini f-nya itu bernilai 20 Newton, jadi ada gaya yang miring dengan kemiringan 60 Newton, kalian bisa uraikan terhadap sumbu x, diproyeksikan istilahnya ya. Caranya gimana? Si panah ini ya, si panah ini kalian harus turunkan ya, menjadi ada di sumbu y ya, ini nama f y. Kemudian si panah tersebut untuk sumbu maaf, ini bukan sumbu y, ini sumbu x ya. Ini sumbu x. Oke, sumbu x ya. Ini sumbu x. Nah, tinggal tarik saja dari atas. Nah, ini ibaratnya di sini kalian ada center mengenai panah ini, di sini lantai. Nah, bayangannya itu pasti ada di lantai. Nah, bayangan itu adalah fx ya. Nah, sekarang senternya ada di sini. Jadi di sini ada center. Kalau tadi senternya ada di sini, ya, maka bayangan di sini. Kalau senternya ada di sini, maka bayangannya ada di sini. Ya, nah, kita tarik ke sini. Namanya fy. Paham ya? Ini fx, ini fy. Fx itu terhadap x dan fy terhadap sumbu y. Gimana caranya? Berdasarkan sin konstan ya. Berarti fx ya
kalau lebih detailnya itu kan seperti ini. Nanti kalian akan membentuk satu buah segitiga ya, segitiga ini ya. Ini f-nya, ini fx-nya, ini sudutnya ya, ini sudut, ini sudutnya. Nah, supaya kita cari fx, maka rumus yang cocok adalah cos ya, cos alpha sin cos samping per miring ya. Berarti cos alpha sama dengan sampingnya mana? Sampingnya yang ini. Berarti fx per f ya. Yang kita cari adalah fx. Maka f suruh pindah ke sini. Jadi f dikali cos alpha sama dengan fx. Boleh kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan f cos alpha ya, seperti itu ya. Nah, kalian gunakan seperti ini. Jadi kalau misalnya terhadap sumbu x, kamu supaya lebih cepat kalikan aja dengan cos ya. Untuk sumbu y itu kan ini ya, sumbu y atau fy. Berarti yang ini kan, nah ini kan belum ketahuan. Nah ini kalau kita, ini sama ya, ketinggian ini dengan ketinggian ini sama. Jadi kalau ada segitiga, baru diketahui kemiringan dengan sudut alfa. Di sini fy-nya yang cocok apa? Rumusin ya, sin alfa sama dengan demi depan per miring ya, depan per miring. Berarti sin alfa sama dengan depannya fy, miringnya f. Yang kita cari fy, f pindahkan ke sini, berarti f dikali sin alfa sama dengan fy. Nah ini ya. Nah, jadi kalau terhadap y maka harus dikalikan sin. Maka untuk y kamu hafalkan saja dikalikan dengan sin ya. Untuk nah, di Bapak kasih ini penting ya. Untuk sumbu x kalikan cos, untuk sumbu y kalikan dengan sin ya. Nah, ini mah jalan ceritanya aja. Kenapa harus dikalikan dengan cos? Ini kenapa harus dikalikan dengan sin? Kamu jangan bingung kalau misalnya tulisannya kayak gini. Fy-nya di sini. Ini sama juga ya. Bahwa fy itu sama dengan f dikali sin alfa ya. Sama ya. Oke. Nah, kita selesaikan yang soal ini. Berapa fx-nya? Ya, udah masukkan aja. Fx adalah f dikali dengan cos alfa. Berapa nilai f-nya? Yang ini 20. Cos alfanya berapa sudutnya? 60. Berarti 20 kali setengah ya. 20 kali setengah. Karena cos 60 itu hasilnya adalah setengah ya. Oke, hasilnya berapa? Jadi 10 Newton. Fy, ingat y, maka f dikali sin alfa. Ingat ya, kalau y pasti harus dikalikan dengan sin. Berarti 20 dikali sin 60. 20 dikali sin 60 harus hafal. Setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 Newton. Ya. Jadi besar untuk fx dan besar untuk bukan besar sih, nilai untuk fx-nya 10 Newton, fy-nya adalah 10 akar 3 Newton ya. Seperti ini untuk fx dan fy-nya. Bisa dipahami ya. Oke, bisa dipahami. Nah, berapa besarnya vektor? Nah, di fisika untuk menentukan besar vektor f ya adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat sama dengan, nah, gitu ya. Pasti nanti hasil f-nya 20, kita buktikan. 10 pangkat 2 ditambah 10 akar 3 dalam kurung pangkat 2 kan gitu ya. Sama dengan 100 ditambah 10 pangkat 2, 100.
Akar 3 pangkat 2. Ingat, kalau ada akar dipangkatkan, hasilnya adalah hilang akarnya ya. Berarti di sini adalah 3. Berarti 100 ditambah 100 kali 3, 300. Hasilnya berapa? 400. Maka F akar dari 400 adalah 20 Newton. Tuh lihat. Ya. 20 Newton. Tuh. Benar kan? Terbukti kan? Jadi untuk menentukan besar kalian gunakan rumus ini. Ya. Untuk menentukan besar rumus ini. Oke, bisa dipahami? Oke, sudah. Kalau udah dipahami, kita next. Bagaimana kalau misalnya vektornya lebih dari 2? Bagaimana vektornya lebih dari 2? Perhatikan ya. Ini kalian tulis dulu. Kalau sudah kalian pause kemudian tulis. Kalau udah, boleh kalian play lagi ya. Oke, Bapak anggap sudah. Nah, bagaimana kalau misalnya vektornya lebih dari berapa? Lebih dari 1 atau lebih dari 2? Boleh, terserah ya. Kita coba yang agak ini. Oh, misalnya kayak gini ya. Kemudian di sini X, ini Y, ini min X, ini min Y. Kita bikin vektornya. Vektornya biar rapi kita pakai garis. Nah, sini ya. Ini vektor pertama. Misalnya ini vektor kedua. Yang ini juga vektor. Jadi ada 3 vektor lah ya. Nggak usah bingung ya, gampang ya. Ini F1, ini F2, yang ini F3 ya. F1 kita samakan aja, F2 dan F3 sama nilainya, yaitu 20 Newton. Itu ya. Kemudian sudutnya, F1 itu sudutnya 60 derajat. F2 sudutnya 30 derajat ya. F3 berapa sudutnya? Ada yang tahu nggak sudut F3 berapa? Kalau mau diputar dari sini ya, F3 itu besarnya adalah 270 derajat ya. 270 derajat. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan besar tentukan penguraian dari 3 vektor ya. Kemudian tentukan juga besar resultan vektornya. Jadi ibaratnya begini, ada satu benda ini ditarik oleh F1 ke arah sini, ada F2 ke arah sini, dan ada F3 ke bawah. Nah, uraikan dulu vektor-vektornya, kemudian berapakah besar resultannya ya, besar resultan dari vektor tersebut. Mungkin di sini karena Bapak bikin soalnya mendadak seperti ini, mungkin ada nanti nilai-nilai yang koma-komanya nggak apa-apa ya, kita bantu dengan menggunakan kalkulator. Oke, apa yang harus pertama dilakukan adalah kita harus mencari dulu yang hubungannya dengan X. Berarti apa? F1X itu berapa? F2X itu berapa? F3X itu berapa? Itu ya. F1X berapa? F2X berapa? F3X berapa ya? Nah, selanjutnya kita harus menentukan dulu kemana F1X-nya. Nah, ini kita tarik ke bawah, maka ini panah ke sini adalah F1X. Berarti ke arah sini ya, F2X. Kalau yang ini di sini ya, F3X. Narik ke sini.
berarti F3X itu nggak ada X-nya. Kenapa? Ketika lurus ke bawah seperti ini, kita bayangkan di sini ada center, maka bayangannya tepat dia di sendiri ya. Jadi tidak ada X-nya. Nanti ya kita buktikan. Oke, lanjut. Gimana caranya? Ini kan X, maka ingat kata Bapak tadi, kalau kalian menemukan terhadap sumbu X, maka harus dikalikan dengan apa? Sin cos. Apa kosin? Harus dikalikan dengan cos ya. Maka tinggal F1 dikali dengan cos. Sudutnya berapa? 60 derajat. Oke. F2 dikali cos, berapa sudutnya? 30 derajat terhadap sumbu X. F3 dikali dengan cos 270 derajat ya. Ya, karena ini sudutnya 270 derajat. Oke. Atau bisa saja kalau mau ngambilnya dari sini ya, 270 derajat bisa, atau misalnya kalian pengen lebih cepat, cos 90 juga nggak apa-apa ya, cos dari 90. Dari mana 90? Diambil dari sini ya, tuh dari sini tegak lurus itu biasanya 90 derajat. Nanti di sini cos 90 bisa ya. Nah, jadi F3 kali cos 90 derajat juga bisa. Oke. Berapa nilainya? F1 nilainya semuanya 20. 20 cos 60 adalah setengah. Ya, 20 kali setengah hasilnya adalah berapa? 20 kali setengah hasilnya adalah 10. Oke. Kemudian F2 itu berapa? 20 juga. Cos 30 setengah akar 3 ya, sama dengan berapa? 10 akar 3. Tapi tunggu dulu ya, masih ingat dengan ruangan-ruangannya? Mudah-mudahan kamu masih ingat. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga, ini ruangan keempat. Ruangan kedua, kalau ada garis di sini maka dia akan menjadi negatif, tapi Y-nya positif. Ini X positif, ini Y positif, ini X negatif, plus ini Y negatif. Berarti kalau ada arah ke sini maka negatif, maka kita kasihkan di sininya min, gitu ya. Oke, sama dengan F3 20 cos 90 berapa? Cos 90, cos dari 90 itu adalah 0 ya. Cos dari 90 itu kan 0. Nah, 20 kali 0 0 ya. Positif apa negatif di sini X-nya? Nih nggak ada positif dan negatif ya, pas dia ya di sini ya, pas di sini. Oke, kita udah dapat F1, F2 dan F3. Sekarang kita berlanjut ke F1Y. Berarti F1 dikali sin apa cos? Ya, sin. Berapa sudutnya? 60. F1 itu 20, sin 60 adalah setengah akar 3, berarti 10 akar 3. Di sini sudut Y-nya positif apa negatif? Positif ya. Berarti biarkan. F2Y berarti F2 dikali sin 30 sama dengan 20 kali sin 30 adalah setengah, berarti hasilnya 10. Y dari sini gimana? Ya, jadi kalau ini kita ganti dulu. Nah, yang ini kalau kita tarik ke sini, maka di sini adalah F2Y. Kalau F1 kita tarik ke sini, ya. Nah, ini panahnya. Maka di sini F1Y. Dua-duanya positif ya, biarkan. F3Y berarti F3 kali sin berapa? Sin 90 ya. Sin 90 sama dengan
F3-nya itu 20, sin 90 adalah 1, berarti 20. Karena Y di sini adalah negatif, daerah sini, maka di sini kalian kasihkan min. Ya, di sini min juga ya. Oke. Udah dapat semua, kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Sigma Fx, sigma itu jumlah ya. Nah, dibacanya sigma. Sigma Fx, jumlah Fx dari 3 vektor tersebut adalah F1x ditambah F2x ditambah F3x. Berapa F1x-nya? Udah ketemu tadi. Berarti 10 min 10 akar 3 plus 0. Ya. Ini sigma Fx-nya. Kalau mau disederhanakan, akar 3 itu sama dengan berapa? Akar 3 itu kalau kita hitung, ya, kalau pakai kalkulator 1,7-an ya, 1,7. Berarti 10 dikali 1,7. Jadi nggak boleh dikurangin ya, 10 kurangi 10 habis, berarti akar 3 hasilnya, bukan ya. Berarti 10 dikurangi 1,7. Hasilnya berapa? 17 ya, maaf. 17 ini maksudnya. Oke. Anda dulu. Berarti min 7 ya. Fx-nya min 7. Sekarang kita udah dapat sigma Fx-nya, sigma Fy-nya berarti F1y tambah F2y tambah F3y. Hasilnya berapa? 10 akar 3 tambah 10 min 20. Ini 17 ditambah 10 dikurangi 20. Berarti berapa? 27 kurangi 20 hasilnya 7 ya. Oke. Udah dapat sigma Fx, sigma Fy-nya, besarnya berapa? Ingat F totalnya miring ya. Apa-apa. F-nya itu adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ya. Maka F itu sama dengan min 7 dalam kurung kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hasilnya berapa? 49 ditambah 49. Berapa? Udah, kalau mau disederhanakan 49 dan 49 2 aja, 2 dikali 49. Karena 49 itu kan 7 ya. Tinggal keluarkan saja 7 akar 2. Jadi yang 49-nya keluarin. Jadi F-nya itu adalah 7 akar 2 ya. Nah begitu. Wah lumayan rumit ya ini Pak Rifki. Nah ini bisa dikerjakan kalau misalnya kalian banyak latihan ya. Silahkan ditulis dulu. Nggak apa-apa, nggak ngerti juga nanti. Kalian insya Allah kalau kalian menemukan soal seperti ini, insya Allah kalian juga bisa ya. Oke, sudah kalau sudah ditulis, oke silahkan kalian catat ya, ditulis kemudian next ya. Oke. Kemudian selanjutnya khusus untuk menghitung resultan vektor oleh dua vektor yang berhimpit ya. Nah, khusus nih ada materi seperti ini. Contoh, misalnya ada dua contoh. Misalnya, jadi kita akan menghitung resultan atau jumlah vektor oleh dua vektor yang saling berhimpit. Alias apa kalau yang berhimpit itu?
alias namanya jajar genjang. Bagaimana cara menghitung resultannya? Kalau materi sebelumnya menggambarkan resultannya, sekarang kita akan menghitungnya. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita contohkan misalnya ada dua vektor. Vektor ini saling tegak lurus. Nah, misalnya gitu ya. Ada vektor F1, ada vektor F2. F1 misalnya nilainya 3 Newton. F2 misalnya 4 Newton. Keduanya membentuk sudut tegak lurus yaitu 90 derajat. Tentukanlah resultan vektornya. Nah, bagaimana cara menentukan resultan vektor ini? Caranya adalah untuk menentukan resultan ini, kalian menggunakan rumus ini. Lumayan panjang rumusnya ya. Rumusnya adalah F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alpha. Wah panjang banget sih Pak. Jangan takut dengan rumus ya, takut sama Allah aja lah, jangan sama rumus ya. Ini rumus panjangnya ya. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kalian gunakan rumus ini ya. Kita masukkan saja F sama dengan akar F1 nya berapa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, F2 nya ya, tambah 2 kali 3 kali 4 dikali dengan cos 90. F sama dengan 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 ya, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, cos 90 berapa? 0. Jadi gimana? Yaitu 9 tambah 25 tambah 0. F sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? 5 Newton. Jadi besar resultannya adalah 5 Newton. Nah, rumus ini kalau tegak lurus kalian gunakan, yang suka dinamakan Pitagoras ya. Masih ingat Pitagoras ya? Jadi kalau tegak lurus 90 derajat, kamu nggak usah menghitung seperti ini, langsung saja F sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jadi kalian gunakan rumus ini aja cukup ya. Kenapa? Karena tegak lurus 90, cos dari 90 adalah 0 ya. Kalau ada kemiringan tertentu baru kalian gunakan rumus yang ini. Oke, bisa dipahami? Ayo kita coba soal yang lain, contoh soal yang lain. Silahkan di pause kemudian kalian tulis ya. Oke, kalau sudah kita coba contoh soal yang lain. Oke, kita coba contoh soal. Ada dua vektor. Nah, sekarang vektornya bentuknya seperti ini. Oke, vektornya sudutnya seperti ini. Oke, sini sudutnya berapa? 60 derajat ya. F1-nya 10, F2-nya berapa? 8 ya, misalnya seperti itu. Tentukan resultan vektornya. Pasti kita sudah pelajari, pasti resultan vektor itu kalau kita gambarkan menggunakan metode jajar genjang ya. Nah, ini kan ke sini ya. Nah, ini kan ke sini di proyeksinya. Maka resultannya itu yang ini. Ini F-nya ya. Resultan dari F1 dan F2. Ini F-nya. Berapakah F-nya? Ya, F-nya itu berapa? F-nya itu adalah
kita gunakan rumus F sama dengan F1 kuadrat F2 kuadrat 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Masukkan angka-angkanya. F1 10 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 2 kali F1 nya berapa? 10, F2 nya 8 cos 60 derajat. F sama dengan 10 pangkat 2 100 64. 10 kali 8 80 kali 2 160. Cos 60 adalah setengah ya. Harus hafal ya. Ingat, ini wajib dihafalkan. 100 tambah 64 164 ditambah 80 setengah jadi. Berarti F adalah 164 dibagi berapa? 164 ditambah 80, hasilnya adalah 244 ya. 244 kalau diakarkan sekitar 15,6 Newton ya. Jadi nilai F di sini adalah 15,6 ya. Bisa dipahami ya. Ini resultannya. Ini menggunakan khusus untuk kalau ada yang kemiringan tertentu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita coba untuk aplikasi ya, aplikasi ke soal. Oke, kita aplikasikan ke soal. Mudah-mudahan kalian memahami. Silakan di pause, kemudian dicatat. Oke, Bapak anggap kalian bisa. Oke, kita coba ke aplikasi soal ya. Aplikasi. Oke, kita pause dulu karena ada trouble. Oke, kita pause dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut. Jadi ada benda itu bergerak seperti lintasan berikut. Maka perpindahan gerak benda tersebut adalah mulai bergeraknya dari A, kemudian bergerak ke B, setelah B bergerak ke C. Kalau ditanyanya perpindahan ya, maka kalau namanya perpindahan awal dan akhir saja. Ingat ya, awal dan akhir saja. Kalau yang ditanya adalah jarak, lintasannya harus dihitung ya. Dihitung, ini terlalu tebal. Jadi kalau untuk perpindahan beda ya, perpindahan dengan jarak. Kalau pindah itu posisinya awalnya di sini, maka berakhir di sini. Kalau jarak, maka kamu harus hitung. Kalau ditanya jarak berarti dari ke sini 10, dari sini ke sini 5. 10 tambah 5 15. Ya, 15 tambah ke sini 3, 18 tambah 5 berarti 23. Kalau jarak ya 23. Jadi kalau jarak 23 meter, ini jarak. Kalau yang ditanya adalah perpindahan, maka berapa panjang pindahnya? Maka berapa nilai pindahnya? Ya pindah mah ke sini. Nih, pindah itu ke sini. Ini pindah. Ini namanya pindah dari posisi A ke posisi C. Berarti, nah ini pindah. Berarti perhatikan garis-garis yang Bapak buat. Ya. Nah, pakai biru aja lah. Nah, yang ini kamu harus hitung, kemudian yang ini juga kamu harus hitung. Berarti ini
seperti segitiga ya, seperti segitiga. Oke. Berapa yang nilai ininya? Nih, berapa nilai ininya? Nilai ini 10 tambah 5 berarti yang ini 15 ya. Jadi jarak dari A ke B itu 15. Jadi kalau kita gambarkan lagi kayak gini. Ini 15. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? Dari ke sini, dari di sini ke sini 5 ya. Min 5 tuh 5. Tambah sini 3 berarti di sini berapa? 8. Maka pindahnya adalah X. Berapa jarak atau berapa panjang untuk mengetahui ini? Pakai Pitagoras ya. X sama dengan 15 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Nilai yang panjang yang terbesar kurangi yang terkecil. Itu ya. Maaf, salah, ditambah ya. Ditambah. Untuk mengetahui kemiringan itu ditambah bukan dikurang. Maka X sama dengan 15 kalau dipangkatkan berapa? Hasilnya 225 ya. Tambah 64. Maka X sama dengan 289. X sama dengan 289 itu adalah 17 meter. Ini perpindahan ya. Ini namanya pindah awal dan akhir. Kalau jarak seluruhnya. Jadi yang harus dijawab itu bukan 23 tapi B ya. Paham ya? Oke. Next. Untuk next kalian pause tulis ya. Oke, next gimana nextnya? Oke, yang ini ada kayak tadi lagi ya. Nah, cara cepatnya adalah lihat nih. Kita tentukan F1X. F1X itu nilainya langsung tulis aja 20. Ya, langsung di sini. Kalau di sini lurus dengan garis, maka F1X-nya 20. F1Y-nya 0. Kenapa 0? Karena ketika F1 terhadap sumbu X, itu nggak ada sudutnya, berarti 0 ya. Oke. Sekarang F2X. F2 adalah berarti ke sini ya. Ini ke sini F2 itu. Ke sini. Nah, ini F2. Maka ingat terhadap sumbu X maka harus dikalikan dengan cos. Berarti F2 dikali cos. Sudutnya berapa? Ingat di sini sudutnya 30. Jangan gunakan sudut 30. Tapi sudut yang ke sini. Tegak lurus itu nilainya adalah 90. Ya, tegak lurus itu 90. Udah diambil 30 ke sini berarti di sini berapa derajat? Pintar, 60 derajat. Berarti di sini tulis 60 derajat. F2-nya berapa? F2-nya adalah 20. Cos 60 adalah setengah. Hasilnya adalah 10. Plus atau min? Min ya. Kenapa? Karena X di sini adalah min. F2Y-nya berarti F2 dikali sin 60 sama dengan 20 dikali setengah akar 3. Positif atau negatif? Ya di sini positif. Jadi 10 akar 3. Gitu ya. Jangan sampai bingung. Kemudian apalagi? F3X. F3X berarti F3 dikali dengan cos. Karena udah sudut terhadap sumbu X kali cos 60. F3-nya berapa? 24. Cos 60 adalah setengah 24. Kalau X di sini positif apa negatif? F3X. Negatif. Karena di sini sumbu X-nya min X. Ini min Y, positif. Jadi kalau ada letaknya di daerah sini ya negatif saja. Min kali setengah. Berarti hasilnya min 12.
3Y, berarti F3 dikali sin 60. Berarti 24 dikali sin 60, setengah akar 3. Ya, positif atau negatif Y-nya? Tarik ke sini. Oh ya tentulah, namanya di sini berarti F3Y itu negatif. Berarti min 12 akar 3. Yuk kita jumlahkan semua. F sigma Fx berarti F1x tambah F2x tambah F3x sama dengan F1x ini 20, F2x min 10, F3x min 12. Berarti berapa tuh? 20 dikurangi 10 dikurangi 12 berarti min 2 ini ya. Sigma Fy, coba sigma Fy. Sigma Fy berarti F1y F2y tambah F3y. F1y 0, F2y 10 akar 3, F3y min 12 ya. Ini plus min, nah kita langsung aja min ya. 10 kali 1,7 min 12 berarti 17 kurangi 12 hasilnya adalah 5. Oke, dapat tuh. Maka F totalnya adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, jumlahnya nanti min 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, berarti 4 tambah 25 berarti berapa tuh? Kok nggak positif ya? 29. Ada kesalahan nih, kira-kira di mana kesalahannya? Oke, kita biar waktunya lebih ini, Bapak coba di pause dulu ya, nanti Bapak akan cari di mana ada letak kesalahannya ya. Oke, tadi Bapak udah perbaiki, ternyata di sini bukan min 12 ya, tapi min 12 akar 3. Ini F1y-nya 0, F2y-nya 10 akar 3, F3y-nya min 12 akar 3. Ya, karena akar 3 sama, jadi boleh kita kurangi ya, 10 kurangi 12 adalah min 2 akar 3. Ini kita udah dapat Fx-nya dan Fy-nya, kemudian kita masukkan untuk menentukan resultan atau jumlah ketiga vektor tersebut. Ya, akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini hafalkan ya rumus ini untuk menentukan jumlah atau resultan vektor. Fx-nya min 2 dari sini. Min 2 pangkat 2 ditambah min 2 akar 3 ya. Min 2 pangkat 2 ya, min kali min ya, min 2 kali min 2 ya 4 kan, ditambah min 2 pangkat 2 ya 4, akar 3 pangkatkan 2 akar, kalau dipangkatkan hilang akarnya, nanti tinggal 3, ketinggalannya 3 ya. Jadi 4 kali 3 12, 4 tambah 12 16, akar dari 15 adalah ini jawabannya ya. Oke, bisa dipahami. Silahkan tulis kalau sudah tulis. Next step lagi ya, kita akan mencari pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya nggak apa-apa lah. Oke, next. Oke, yang ini. Oke, kita coba yang ini. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Nah, 2 meter ke barat. Ingat ya? Masih ingat arah mata angin? Ini ya, arah mata angin ya. Ini barat. Ini utara, ini timur, ini selatan ya. Oke. Kalau yang ini barat laut. Yang ini
timur laut, ini tenggara, dan ini barat daya ya. Barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, gitu ya. Apalin aja ini rumus ini, ini arah mata angin. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Nah, kita gambarkan. Awalnya di titik tengah ini. Anak itu bergerak lurus ke arah barat. Barat kan ke sini tuh, lihat barat sini. Ya. Barat sini. Oke. Nah, dah sini. Udah nyampe situ. Kemudian anak udah dari A ke B lah gitu ya, biar kalian tahu jalannya. Habis itu belok ke arah selatan. Mana selatan? Bawah sejauh 6. Itu dari sini ke sini 6. Anggap pernah. Nah, nyampe ke sini ya, titik C. Kemudian setelah belok ke selatan sejauh 6 meter, maka dia kembali ke timur. Timur mana? Ke atas ya. Dari sini balik lagi 10. Dari sini malah ke timur. Set. 10. Segini 10. Oke. Gede. Ke barat, ke selatan, ke timur. Kita hitung. Ini 2 meter. Ke bawah 6 meter. Langsung ke atas 10 meter. Pindahnya kemana? Berapa perpindahan? Nah, pindahnya itu kemana? Awal, ingat, pindah itu awalnya di sini, berakhir di sini. Jadi kamu cuma ngitung ini saja, disuruh ngitung ini. Nah, ini kayak apa? Segitiga siku-siku Pitagoras lari ini ya. Ini 2, ini 4. Ya, ingat, yang ini 2, ini 4. Seperti itu. Oke. Kenapa 4, Pak? Kan ke sini udah 6. 6 tambah ke sini berarti sini 4 ya. Sini 2, sini 4, sini X. Rumusnya apa? X sama dengan akar dari, biar kelihatan. Akar dari apa? Tambahkan saja 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. X sama dengan 16 ditambah 4. X sama dengan, waduh, ini juga ada yang 16 tambah 4 20. Waduh, kayaknya ini ada yang salah nggak nih? Harusnya di sini 3 meter ini. Ya, soalnya itu harusnya 3 meter. Kalau 3 meter di sini jawabannya berapa? 5 kalau di sini ya. Seorang anak berjalan 2 meter ke barat sini. Kemudian belok ke selatan. Nah, perpindahan yang dilakukan terhadap posisi awal. Iya. Kalau mau ngikutin ini, ya, kalau mau ngikutin ini, nggak apa-apa ikutin, tapi kamu harus mengetahui akar dari 20. Akar 20 berapa? Akar 20 itu 4,47 ya. Oke, 4,47. Ya. Berarti ya yang mendekati ya ini. Kemiringannya juga. Oke ya, sejauh 6 meter. Ya, pertanyaannya ini agak, ya, yang F aja lah, yang F 4,47 ke arah mana? Barat laut ya. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silakan kalau misalnya ini kalian boleh bertanya nanti ya di WA ya, di grup WA ya.
Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.